Siapakah Meni? Ananda Firdausi Natanegari. Dan juga masih di Festival Dai Kita Season ke-6, Wujudkan generasi hebat menuju Indonesia Emas. Nomor urut 4, Firdausi Natanegari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami taati, pemirsa Doho TV, serta sahabat dai para generasi muda yang saya cintai. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Membangun Generasi Muda di Era Digital. Hari ini kita hidup di era digital yang serba cepat dan modern. Teknologi berkembang pesat, informasi mudah diakses, dan dunia semakin kecil. Sebagai remaja, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing keluarga kita, termasuk generasi muda, agar mereka menjadi generasi yang baik dan beriman. Hadirin rahimakumullah. Kita ini adalah generasi muda yang hidup di era digital. Karena kita lahir pada abad di mana semua sistem kehidupan telah canggih. Semua serba cepat, mudah, dan instan. Dunia menjadi tanpa batas. Informasi dapat diperoleh di mana saja dan dari siapa saja. Manusia telah melek teknologi dan semuanya serba terkoneksi. Tetapi sadarkah kita apakah yang sudah kita berikan untuk negeri ini? Apakah yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemuda Indonesia yang hidup di era yang semakin canggih ini? Generasi masa kini harus berusaha dan mampu menjadi bijak, terutama dalam penggunaan media sosial. Kita bisa berguna dan bertambah pintar apabila kita menggunakan media sosial dengan benar. Tapi kita juga bisa menjadi penyebar hoaks dan menjadi bodoh apabila kita menggunakan media sosial dengan tidak benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan membimbing generasi muda agar mereka menjadi generasi yang sukses dan tangguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, generasi muda harus berpendidikan yang berkualitas. Kedua, beri contoh yang baik kepada generasi muda dalam hal akhlak, perilaku, dan sikap. Ketiga, generasi muda harus bisa memanfaatkan teknologi dan menggunakan media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan dakwah dan memberikan pendidikan yang baik. Keempat, berikan kesempatan kepada generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif, agar mereka mempunyai kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, dan berkontribusi kepada masyarakat. Terakhir, doakan generasi muda agar mereka menjadi generasi yang sukses dan tangguh, memiliki iman yang kuat, akhlak yang mulia, dan ilmu yang bermanfaat. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Jadi, marilah kita bekerja sama untuk membangun generasi muda di era digital ini. Mari kita jadikan mereka generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Jauh dari maksiat, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Cinta itu seperti gadget atau aplikasi yang butuh diupdate atau diperbarui. Mari generasi muda kejar target, karena masa depan telah menanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk juri pertama untuk memberikan penilaian. Terima kasih Nanda nomor 04. Jadi uraiannya bagus. Di situ tuh tolong nanti kalau bisa masukkan ya dalil digital. Dalil digital itu seperti dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali kaum itu yang akan berubah. Inilah dalil digital ya. Lalu awas, dalil digital itu harus ditutup diikuti dengan taraktu fikum amro ini. Itu hadis. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kamu tidak akan sesat jika kamu tetap berpegang dua perkara. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi meskipun kita menggunakan digital yang sebagai canggih, tapi tetap yang diizinkan oleh Al-Quran dan tidak bertentangan dengan yang lain. Jadi itu digital itu tolong nanti kalau itu bisa masuk, itu menurut kami dalil digital itu. Sebab kita jangan sampai monoton begini-begini saja. Kita harus menjadi generasi yang cinta perubahan yang Qur'ani. Generasi yang cinta perubahan yang Qur'ani. Jadi kita harus berani merubah macam apa saja, tetapi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu ya. Jadi tolong nanti kalau bisa masuk itu dalil digitalnya itu. Tapi itu sudah juga kuanghusakum balikum naron itu ya betul itu ya. Jadi dalam ini kita meskipun perubahan tetap kita menjaga keluarga kita dari siap neraka itu betul. Tapi supaya kita lebih semangat lagi, kita gunakan, kita harus berani mengadakan perubahan demi kebaikan dengan catatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu dari digital. Insya Allah kalau bisa masuk, itu bisa dimasukkan nanti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berapakah nilai yang akan diberikan? 24,75. Terima kasih Dewan Juri yang pertama. Lanjut menuju Dewan Juri yang ketiga. Terima kasih. Adik suaranya lantang, penguasaan panggungnya bagus. Yang perlu adik perhatikan kostumnya adik. Mbak Menik ya? Bukan saya. Itu coba dikendorkan sedikit talinya. Biar tidak nyingset.
Ya, tarik ke kanan, seret. Nah, itu kan tambah dewasa gitu. Taruh di sebelah kiri, ya lah. Nah, jadi biar tidak bahasa Inggrisnya itu metetet gitu loh. Kemudian untuk kerudungnya bisa tukar tambah dengan Mbak Meni ya. Itu karena matchingnya ke ya kurang ya, matchingnya itu kurang putih ya, karena mengingat bawahan adik itu putih warnanya. Kalau bawahan adik itu coklat, maka pakai itu insya Allah bagus gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dikembangkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Baik, terima kasih. Berapakah nilai yang akan diberikan? 22,5. Terima kasih Dewan Juri yang ketiga, lanjut menuju Dewan Juri yang kedua. Baik, berikutnya ini masih sama ya. Tadi alhamdulillah, tapi untuk yang pembacaan muqaddimah dengan bahasa Arab dan membaca hadisnya itu sudah seimbang, cukup seimbang dengan ceramah dengan pakai bahasa Indonesia tadi ya. Artinya melafalkan dalil dengan ceramahnya dengan bahasa Indonesianya itu seimbang. Nah, cuma yang di Al-Qur'annya lagi-lagi sedikit turun ya, sedikit turun di Al-Qur'annya. Jadi bagaimanapun Al-Quran sebagai segala sumber hukum dalam ajaran agama itu tetap harus secara pelafalan dan pembacaan harus tetap diperhatikan. Insya Allah masih bisa ditingkatkan ya. Secara umum baik, alhamdulillah. Demikian. Baik, terima kasih. Dewan Juri yang kedua, berapakah nilai yang akan diberikan? 28,75. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri dan terima kasih juga untuk peserta 04 bisa kembali ke tempat. Dan dilanjut untuk peserta dengan nomor urut 5, Ananda Nashwa Bila